Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka baru kasus korupsi 109 ton emas PT Antam. Hingga kini 13 tersangka telah ditetapkan tersangka dalam kasus yang ditaksir merugikan negara hingga 1 triliun rupiah. Kejaksaan Agung mengumumkan 7 tersangka baru kasus korupsi 109 ton emas dengan modus menggunakan label PT Antam tanpa adanya kerjasama. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, 7 tersangka baru merupakan pelanggan jasa manufaktur untuk mencetak logo PT Antam di emas dagangan mereka. Dengan penetapan 7 tersangka yang baru, kasus korupsi emas 100 ton tersebut kini memiliki total 13 tersangka. Para tersangka diduga telah menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan aktivitas manufaktur ilegal. Mereka juga melakukan kegiatan peleburan, pemurnian, dan pencetakan logam mulia yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan PT Antam. Padahal seharusnya pelekatan merek logam mulia PT Antam tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa adanya izin ataupun kontrak kerja. Sehingga para tersangka tidak hanya menggunakan jasa manufaktur untuk kegiatan pemurnian, peleburan, dan pencetakan, melainkan juga untuk melekatkan merek LM Antam tanpa didahului dengan kerjasama dan membayar kewajiban kepada PT Antam agar meningkatkan nilai jual LM milik para tersangka. Di mana para tersangka mengetahui dan menyadari bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keenam tersangka dalam periode tersebut setidaknya telah mencetak logam mulia dengan berbagai ukuran dengan total berat sebanyak 109 ton. Logam mulia itu diedarkan ke pasar bersama dengan produk logam mulia PT Antam yang resmi. Para tersangka ini dijerat dengan pasal 2 ayat 1, pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tim Liputan NTV melaporkan.